Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara melakukan penilaian dokumen refleksi tindak lanjut oleh kepala sekolah. Ya, tentunya Bapak dan Ibu bisa melakukan ini ketika guru sudah mengisi refleksi tindak lanjut di PMM ya. Bisa jadi bulan periodenya April sampai Juni ya, atau Mei sampai Juni. Yang jelas Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian dokumen refleksi setelah guru selesai mengisi refleksi tindak lanjut di platform Merdeka Mengajar. Dan ini adalah tugas kepala sekolah untuk menilai refleksi tindak lanjut guru. Oke, langsung aja Bapak dan Ibu, bagaimana cara melakukan penilaian refleksi tindak lanjut ini? Bapak dan Ibu, yang pertama Bapak dan Ibu tentu masuk ke platform Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian tentunya email dan passwordnya Bapak dan Ibu yang tahu. Setelah masuk ke platform Merdeka Mengajar, nanti muncul tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Di sini ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja, PPG Daljab dan seterusnya. Bapak dan Ibu pilih klik pengelolaan kinerja pada menu beranda di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu klik pengelolaan kinerja untuk melakukan penilaian refleksi tindak lanjut oleh guru. Kemudian Bapak dan Ibu klik menu kepala sekolah, lalu pilih sebagai pejabat penilai kinerja, lalu klik lakukan penilaian untuk masuk ke halaman penilaian kinerja. Bapak dan Ibu, fungsi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar itu menu terbarunya ada dua ya. Yang pertama sebagai pegawai dan yang kedua sebagai pejabat penilai kinerja. Jika Bapak dan Ibu klik sebagai pegawai, walaupun ini belum bisa dinilai, tapi sebagai pegawai berarti Bapak dan Ibu yang akan dinilai nantinya oleh Dinas Pendidikan, ya, mungkin dalam hal ini didelegasikan kepada pengawas dalam melakukan penilaian kepala sekolah. Kabar yang terbaru saya dengar tanggal 24 April nanti ya, itu baru bisa dibuka untuk penilaian kepala sekolah oleh pengawas atau oleh Dinas Pendidikan. Jadi yang Bapak dan Ibu klik sebagai pejabat penilai. Nanti kalau Bapak dan Ibu klik sebagai pejabat penilai, maka muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Lakukan penilaian, ini khusus kepala sekolah, untuk guru tentu tidak ada ya. Kemudian klik lakukan penilaian untuk masuk ke halaman penilaian kinerja, maka klik lakukan penilaian. Setelah klik lakukan penilaian, Bapak dan Ibu, klik cek daftar guru untuk memilih daftar guru yang ingin diberikan penilaian kinerjanya. Ya. Di sini ada dua ya, menunya lakukan penilaian dan kumpulkan dokumen. Kumpulkan dokumen ini jelas tugas Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, ya, yaitu dokumen yang dikumpulkan KOSP, kemudian rekap kehadiran kelas atau rangkuman kehadiran kelas. Untuk rangkuman kehadiran kelas, bagaimana membuatnya, contohnya sudah saya share pada video sebelumnya. Kemudian ada laporan satuan pendidikan, ada perencanaan, dokumen perencanaan satuan pendidikan, ini juga sudah saya share videonya contoh daripada laporan satuan pendidikan dan dokumen perencanaan satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu boleh lihat-lihat channel saya untuk. Jadi Bapak dan Ibu yang masih bingung bagaimana membuat rekap kehadiran kelas atau laporan satuan pendidikan, dokumen perencanaan satuan pendidikan, boleh dilihat-lihat channel saya Bapak dan Ibu. Di sini sudah saya buatkan contoh laporannya, contoh rekap kehadiran kelas, contoh laporan satuan pendidikan, dan contoh perencanaan satuan pendidikan. Silakan Bapak dan Ibu unduh nantinya di video saya yang sudah saya buatkan. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, klik cek daftar guru untuk memilih daftar guru yang ingin diberikan penilaian kinerjanya. Ya, klik cek daftar guru. Maka klik di sini, Bapak dan Ibu, klik cek daftar guru. Kemudian pilih guru siapa yang mau dinilai ya. Selanjutnya pada halaman daftar guru, kepala sekolah dapat memilih guru yang ingin diberikan penilaian pelaksanaan kinerjanya berdasarkan observasi yang sudah dilakukan. Observasi yang sudah dilakukan dari mulai rating observasi, kemudian upaya tindak lanjut. Kalau upaya tindak lanjut sudah dilakukan, berarti Bapak dan Ibu bisa melakukan
penilaian terhadap upaya tindak lanjut. Kemudian refleksi tindak lanjut, kalau guru sudah melakukan refleksi tindak lanjut, berarti Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa melakukan penilaian terhadap refleksi tindak lanjut. Jadi pilih salah satu guru mana yang mau dinilai refleksi tindak lanjutnya. Ya, nah, ada beberapa guru dan silakan Bapak dan Ibu pilih. Setelah Bapak dan Ibu pilih, nanti klik di sini nilai. Klik di sini nilai. Kalau kita lihat di sini yang bisa dinilai refleksi tindak lanjut yang ini, kita klik nilai di sini, di contohnya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, pada halaman rincian penilaian kinerja, Bapak dan Ibu dapat melakukan beberapa hal. Klik nilai untuk masuk ke halaman penilaian observasi kinerja, klik nilai di sini. Kemudian klik nilai untuk masuk ke halaman penilaian perilaku kinerja di sini. Klik cek untuk melihat kelengkapan dokumen akuntabilitas berupa bukti dukung pengembangan kompetensi di sini. Artinya apa yang sudah dilakukan guru terkait dengan rencana hasil kerja yang sudah dibuat, ya, pengembangan kompetensinya apa, tagihan-tagihan yang 32 poin itu sudah dikumpulkan atau belum. Silakan Bapak dan Ibu klik cek kelengkapan dokumen. Jika Bapak dan Ibu ingin melakukan penilaian perilaku kinerja, klik nilai perilaku kinerja. Tapi sampai hari ini, ya, sampai kemarin lah ya, sampai kemarin saya buka untuk perilaku kinerja kayaknya belum bisa dibuka Bapak dan Ibu, belum bisa dilakukan penilaian. Jadi Bapak dan Ibu untuk perilaku kinerja belum bisa dilakukan penilaian. Oke, Bapak dan Ibu, maka klik nilai untuk masuk ke halaman penilaian observasi kinerja. Klik nilai di sini, Bapak dan Ibu, observasi di sini ya, klik nilai. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat di sini, ya. Sebelum memulai penilaian observasi, kepala sekolah dapat mengklik cek rubrik observasi untuk melihat detail informasi dari subindikator praktik kinerja yang dipilih oleh guru. Ya, di sini klik cek rubrik observasi. Tentu kita ingat dimensi mana yang dipilih, subindikator mana yang dipilih oleh guru. Ya, maka klik cek rubrik observasi untuk melakukan, sebelum Bapak dan Ibu melakukan penilaian refleksi. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat di sini. Bapak dan Ibu dapat memulai melakukan penilaian kinerja dari pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh guru. Ya. Di sini nilai observasi, kemudian klik cek rincian. Pada kegiatan penilaian dokumen refleksi tindak lanjut, klik nilai untuk memberikan nilai kepada guru berdasarkan refleksi tindak lanjut yang telah dilakukan. Klik nilai di sini. Ya, syaratnya tentu Bapak dan Ibu yang sini sudah checklist, di sini sudah checklist, ya, baru bisa melakukan nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Maka Bapak dan Ibu klik nilai di sini. Ya, klik nilai di sini. Kemudian muncul nanti seperti ini, Bapak dan Ibu, lumayan ini kecil panjang ya, tapi kecil-kecil. Muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini saya besarkan. Ini saya besarkan, Bapak dan Ibu, munculnya seperti ini ya. Ada 3 dokumen, ada 3 tahapan penilaian yang mesti Bapak dan Ibu lakukan dalam menilai refleksi tindak lanjut. Yang pertama, Bapak dan Ibu, dokumen refleksi tindak lanjut, nilai upaya refleksi guru ya. Bapak dan Ibu nanti melakukan penilaian upaya refleksi guru. Di sini adalah jawaban guru, 3 tantangan yang paling sulit guru hadapi dalam melakukan perubahan. Kemudian Bapak dan Ibu menilainya di sini. Ya, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Ya, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ya, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, jika diperlukan, Bapak dan Ibu dapat menuliskan penjelasan terhadap penilaian yang Bapak dan Ibu lakukan. Di sini Bapak dan Ibu ketik ya, maksimal 1000 karakter, ini bukan minimal 1000 karakter, tapi maksimal 1000 karakter. Jadi nilai ini adalah nilai upaya refleksiku. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini masih di halaman yang sama. Kalau kita lihat tadi halamannya yang panjang ini, Bapak dan Ibu. Nah, yang ini ya, ini saya besarkan, jadi ini masih di halaman yang sama. Itu nilai upaya mempelajari guru. Ya, ini juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini Bapak dan Ibu baca. Kemudian ini juga Bapak dan Ibu baca dulu jawaban guru, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu melakukan
penilaian. Ada 3 yang bisa Bapak dan Ibu centang atau checklist atau yang diklik ya, melakukan upaya tindak lanjut, mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, kemudian membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut ya. Tentunya ini yang paling tinggi nilainya ya Bapak dan Ibu. Kemudian jika diperlukan Bapak dan Ibu dapat menuliskan penjelasan terhadap penilaian yang Bapak dan Ibu lakukan kepada guru yang Bapak dan Ibu nilai. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu setelah ini Bapak dan Ibu selesai checklist, kemudian Bapak dan Ibu berikan penjelasan, ini juga masih pada halaman yang sama. Ya. Nilai peningkatan kinerja guru ya, ini masih di halaman yang sama Bapak dan Ibu ada 3 yang mesti Bapak dan Ibu nilai. Ada upaya melakukan peningkatan kerja, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Ya, setelah selesai berarti selesailah Bapak dan Ibu melakukan penilaian refleksi tindak lanjut. Jadi ada 3 Bapak dan Ibu yang dilakukan penilaian refleksi tindak lanjut. Yang pertama nilai upaya refleksi guru, kemudian yang kedua nilai upaya mempelajari guru, dan yang ketiga adalah nilai peningkatan kinerja guru. Setelah selesai Bapak dan Ibu bisa klik kumpulkan ya, jika Bapak dan Ibu sudah memberikan penilaian dari refleksi tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Atau Bapak dan Ibu boleh simpan di draft jika Bapak dan Ibu ingin berhenti sejenak ketika sedang memberikan penilaian refleksi tindak lanjut dan akan kembali melakukan pengisian di lain waktu. Jadi Bapak dan Ibu klik kumpulkan atau klik simpan di draft. Jadi silakan Bapak dan Ibu klik kumpulkan jika sudah selesai. Klik kumpulkan ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah nanti muncul seperti ini ya. Ini adalah penilaian yang sudah Bapak dan Ibu lakukan kepada guru tersebut ya. Sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya ya tentunya sesuai dengan yang Bapak dan Ibu nilai tadinya ya. Kemudian mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, kemudian menilai peningkatan kinerja guru ya. Ini muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu sudah yakin, maka klik checklist di sini, kemudian klik kumpulkan ya. Jika sudah yakin silakan klik kumpulkan. Kemudian muncul seperti ini Bapak dan Ibu, berhasil kumpulkan dokumen. Kemudian penilaian observasi selesai. Jadi sampai di sini Bapak dan Ibu melakukan penilaian observasi selesai. Untuk penilaian perilaku kinerja belum bisa dibuka ya Bapak dan Ibu. Kemudian rating dapat diubah di tahap penetapan predikat kinerja guru. Jadi nanti muncul di sini rating praktik kinerja ya. Rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Jika ini munculnya seperti ini belum bisa dirubah, tapi jika nanti ingin merubah, kalau kita lihat penjelasannya di sini, rating dapat diubah di tahap penetapan predikat kinerja guru. Jadi kita ketahui Bapak dan Ibu, untuk SKP itu ada 2 penilaian ya, yaitu perilaku kinerja dan predikat kinerja. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai, maka di sini sudah muncul ya rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi. Sedangkan untuk perilaku kinerja yang di sini ini memang belum bisa dinilai Bapak dan Ibu. Jadi kita tunggu nanti, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Kita tunggu nanti di bulan Mei atau bulan Juni. Mudah-mudahan untuk rating perilaku kinerjanya bisa dibuka. Jadi nanti muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi. Kalau ini rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi. Kemudian di sini ada rating perilaku kerja di atas ekspektasi. Tapi ini belum bisa dibuka ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah dibuka nanti setelah bisa dinilai untuk rating perilaku kinerja, baru Bapak dan Ibu bisa melihat apakah di atas ekspektasi, apakah di bawah ekspektasi, atau di sesuai ekspektasi. Kemudian rekomendasi predikat kinerja ini saya rasa muncul otomatis baik, ya, atau cukup, atau butuh baik, butuh perbaikan gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam melakukan penilaian refleksi tindak lanjut oleh kepala sekolah terhadap guru. Ya, semangat belajar, semangat berbagi, jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.